Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Rahma Taufania Sari. Aku bisa dipanggil Rahma. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa G30S PKI. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu G30S PKI? Oke, kita belajar sama-sama yuk. Jadi, G30S PKI merupakan sebuah tragedi nasional yang sangat kelam yang terjadi di Indonesia pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober tahun 1965. Nah, sebelum lebih jauh lagi, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu PKI? Nah, jadi siapa sih PKI ini? PKI itu merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia, teman-teman. Di mana kelihatan ya dari namanya aja mereka itu berideologikan komunis. Nah, partai ini didirikan pada tanggal 23 Mei tahun 1920 oleh 3 tokoh penting, yaitu ada Semaun, ada Limit, dan juga ada Darsono. Awal mula dibentuknya PKI ini bertujuan untuk perjuangan kelas bawah dan juga mendukung revolusi proletariat atau bisa kita bilang memperjuangkan hak-hak dari para buruh, dari para pekerja, dan juga dari para petani. Nah, seiring berjalannya waktu, PKI itu mendapatkan pengaruh nih yang signifikan dalam politik di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan pada tahun 1945, dan di mana PKI itu banyak mendapatkan dukungan dari para buruh dan juga para petani dan para pekerja lainnya. Hal itu yang semakin memperkuat adanya PKI dalam politik Indonesia, teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih latar belakang terjadinya dari peristiwa G30S PKI ini. Nah, jadi pada masa itu Indonesia berada di dalam kondisi politik yang sangat tidak stabil. Namun, Presiden Soekarno itu mengedepankan ideologi sosialisme dan dipadukan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, dari ideologi baru yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, PKI merasa terancam dan ingin mempertahankan ideologi komunismenya. Sedangkan Angkatan Darat juga pun begitu. Dia ingin tetap mempertahankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila saja. Tidak ada campur tangan dari ideologi sosialisme. Jadi begitulah awal mula terjadinya peristiwa G30S PKI ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi dari terjadinya peristiwa G30S PKI. Nah, seperti yang teman-teman tahu, G30S PKI terjadi pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965, di mana para anggota PKI atau yang tergabung dengan PKI menculik para jenderal dan juga satu ajudan dari jenderal tersebut, dan kemudian dibunuh, lalu mayatnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Nah, di samping saya terdapat gambaran mengenai lubang buaya itu seperti apa ya teman-teman. Oke, namun faktanya nih, ada 8 orang loh yang diculik dan satunya adalah orang yang selamat.
beliau menjadi saksi hidup yang ada pada kejadian tersebut. Beliau dilepaskan oleh PKI dikarenakan PKI merasa bahwa dia hanya seorang polisi biasa yang tidak mengetahui rencana kudeta pada Presiden Soekarno, sehingga dia dibebaskan. Dan oleh sebab itu kita semua bisa menemukan lubang buaya dari informasi yang telah diberikan oleh saksi hidup tersebut. Nah teman-teman, perlu kalian ketahui, di samping saya ini adalah para jenderal yang dibunuh dan kemudian mayatnya dibuang ke dalam lubang buaya. Nah, di samping saya adalah foto dari Haji Sukitman. Beliau merupakan satu-satunya saksi hidup yang dilepaskan oleh PKI. Setelah ini kita akan melihat bagaimana video atau mungkin sketsa dari gambaran ketika mayat itu dibuang ke dalam lubang buaya. Nah, setelah kalian mengetahui kronologi lengkap dari G30S-PKI, ternyata masih ada peristiwa lanjutan loh teman-teman, dimana ketika Angkatan Darat mengetahui bahwa jenderalnya telah dibunuh, maka pimpinannya yaitu pada saat itu Jenderal Soeharto langsung mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan dan juga pembantaian massal yang ditujukan oleh anggota PKI dan juga pendukung-pendukungnya. Dan diperkirakan korban pada saat itu sekitar 500.000 hingga 1 juta orang yang tewas dalam kejadian tersebut. Hal itulah yang menjadikan G30S-PKI ini menjadi cerita kelam dari Indonesia ini sendiri. Nah, dengan adanya penangkapan dan juga pembantaian massal, hal itu menjadi pertanda berakhirnya era dari Presiden Soekarno, yang pada saat itu kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, masa era Presiden Soeharto biasa kita kenal dengan sebutan masa Orde Baru, teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan tentang peristiwa G30S-PKI itu? Saya harap video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rahma Taufania Sari pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!